Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa, emak biasa dengan 4 orang anak. Kali ini Emak Saufa mau membahas efek pandemi bagi ibu rumah tangga. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, apa aja sih efek pandemi bagi ibu rumah tangga? Efek buat emak-emak kayak kita gini banyak banget tentunya ya. Yang pertama pastinya adalah penghasilan suami menurun. Itu emak yakin ya semuanya itu ngerasain gitu, karena pandemi gini kan efek global ya, jadi semuanya itu ngerasain. Lalu bagaimana penghasilan suami menurun? Ada yang di PHK, ada yang dapat pengurangan, ada yang dirumahkan. Itu tuh emang kerasa banget ya mak ya. Lalu selanjutnya, suami dan anak-anak itu lebih banyak waktu buat di rumah. Nah, otomatis apabila suami dan anak-anak lebih banyak waktu di rumah, jadi konsumsinya juga lebih banyak juga gitu karena mereka banyak di rumah. Karena itu kalau ibu rumah tangga tidak pandai-pandainya mengelola keuangan yang menurun itu, pasti akan pusing banget ya dalam mengelolanya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu harus cermat dalam memilah apa yang bagaimana kita mengeluarkan keuangan gitu, harus pintar-pintarnya mengelola. Karena dari penghasilan yang menurun, lalu konsumsi yang banyak, jadi gimana ya, kalau kita nggak pintar-pintarnya, kita pasti akan mempunyai banyak hutang gitu. Nah, jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus berhemat gitu. Berhemat itu ibaratnya solusi ya, karena kita kan nggak mungkin untuk membiarkan pengeluaran itu membengkak gitu. Kayak listrik, air, otomatis kita harus berhemat. Karena itu merupakan jalan satu-satunya gitu. Dengan berhemat lumayan bisa mengurangi istilahnya gitu. Lalu selanjutnya kita bisa menekan biaya-biaya yang bisa di skip. Jadi biasanya kita pakai sabun cair, kita ganti dengan sabun batang. Biasanya kita pakai pewangi cucian, kita pakai deterjen yang plus pewanginya kayak gitu. Jadi pinter-pinternya aja gitu kita. Intinya itu dengan pengeluaran yang sedikit tapi fungsinya sama gitu. Pokoknya pinter-pinternya kita mengelola keuangan biar cukup. Selanjutnya kita juga harus memasak. Kayaknya kalau kita beli apa-apa apalagi masakan sekarang ya, makanan matang itu tuh mahal-mahal banget. Dan kalau kita memasak terus, otomatis kita harus belanja mingguan hemat ya dengan food preparation. Itu bisa menjadi solusinya apabila kita harus banyak memasak. Apalagi seperti emak gini ya, anaknya banyak, jadi otomatis harus memasak terus biar mereka teralihkan dari jajan gitu. Jadi kalau semua mereka pengen jajan, otomatis emak, ayo makan dulu gitu. Boleh jajan tapi makan dulu. Jadi kalau mereka kenyang, otomatis mereka kan lupa gitu dengan jajannya. Lalu food preparation tuh bisa menjadi solusi itu menurut emak ya. Karena akan lebih banyak stok makanan di kulkas. Kalau banyak stok makanan di kulkas, jadi kita kan tinggal ngambil ya. Ada banyak gitu kan, kita tinggal mengolahnya. Lalu kita juga bisa memilih protein-protein pengganti, kayak seumpama biasanya kita beli daging, bisa kita beli pengganti daging kayak ayam, ikan gitu. Lalu ada juga ya
tahu, tempe gitu. Lalu kita juga bisa mix dan match masakan. Jadi masakannya itu bisa lebih banyak variasi. Contohnya kalau semua kita beli sop-sopan, jamur, lalu ayam, kan capcaynya jadi bisa lebih lengkap gitu. Ada ayamnya, ada jamurnya, ada. Terus kalau seumpama kita masak balado telur, bisa ditambahin dengan tahu tempe. Jadi kan jadi kuantitasnya lebih banyak kan. Seperti itu bisa di-mix dan match. Selanjutnya, food prep itu kan bisa menghemat uang dan juga waktu. Kenapa kok bisa menghemat uang dan waktu? Iya, karena dengan adanya stok di kulkas, kita nggak perlu beli gitu. Jadi dengan food prep itu, kita itu belanjanya cukup sekali, meskipun memang kelihatan awalnya itu emang repot banget ya. Karena kita belanja sekali banyak, lalu harus memilah-milah, kotak-kotakin. Itu kayaknya tuh repot pertama. Sehari memang repot banget. Tapi untuk seminggu ke depan itu akan lebih aman gitu. Kita seminggu ke depan itu akan mempunyai stok makanan gitu. Jadi emak bisa coba ya. Bisa coba yang belanja seminggu 100.000 atau itu kan hemat banget kalau seminggu 100.000. Coba bisa menghemat berapa biasanya kalau kita sekali belanja, seumpama habisnya lebih banyak kan pastinya kan. Nah, kalau emak-emak di sana takut kayak nggak bisa nyimpennya, apa takut busuk, itu yang pengalaman yang emak rasakan ya. Semakin kita food prep, semakin kita paham apa makanan apa yang mintanya ditutup, minta dibuka, atau mintanya diplastikin, atau mintanya dikasih alas tisu gitu. Jadi, mari kita coba, lalu kita belajar dan kita rasakan perbedaan jika kita melakukan food prep agar kita bisa berhemat dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Demikian video emak kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.